Tes 1 2. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atih wa arsyadana ila sabili rusydih. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai malam hari ini, sampai menit ini, bahkan sampai detik ini, Allah masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan sesungguhnya kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah, yang itu semua merupakan nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Yang perlu kita ketahui, tidak semua manusia Allah berikan nikmat itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semuanya. Dan tidak lupa kita bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Inna talibal ilma." Dalam riwayat yang lainnya, muallimul khair, yakni para penuntut ilmu atau pengajar kebaikan. Kita di sini semua untuk mengajar dan untuk belajar terkait kebaikan-kebaikan. Apa janji Allah lewat lisan manusia yang mulia ini? Yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Semua makhluk itu akan memohonkan ampunan untuknya, untuk mereka, sampai-sampai ikan-ikan kecil yang ada di sungai. Jadi Bapak Ibu, dalam syarah hadis ini bahkan para ulama itu menjelaskan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka selama suara atau sejauh suara majelis ilmu ini terdengar, sebanyak makhluk-makhluk yang melihat hadirnya kita ini, maka mereka semua memohon ampunan untuk kita. Maka kadang kita ini secara tidak sadar dosa-dosa kita ini berguguran. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu. Maka sekarang pohon-pohon, bebatuan, serangga-serangga dan hewan-hewan yang lain itu sedang beristighfar untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni. Maka kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, salah satunya lewat perantara majelis ilmu. Dan Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang terbatas ini, ada tema yang cukup menarik yang ingin kami sampaikan untuk kita pelajari bersama. Tentu saja berdasarkan nas yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga nasihat-nasihat para salafus soleh. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah beginilah harusnya berdakwah kepada yang dicinta. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini atau tema kajian kita pada malam hari ini adalah beginilah harusnya berdakwah kepada yang dicinta. Itu menunjukkan bahwa berdakwah ini, Bapak Ibu, ternyata ada aturannya. Berdakwah ini ada tuntunannya. Allah di dalam Al-Quranul Karim
maupun Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya pun menjelaskan bagaimana berdakwah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, apalagi berdakwah kepada orang yang kita cinta. Jadi harus benar-benar kita pastikan ya sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan arahan Allah dan Rasulullah SAW. Maka bagaimana berdakwah yang benar ya sesuai dengan arahan atau tuntunan syariat ini, insya Allah akan kita bahas insya Allah nanti di poin utama pada kajian malam hari ini. Tapi sebelum itu kami ingin sampaikan ya poin yang pertama ya adalah hukum berdakwah itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita membahas bagaimana berdakwah kepada yang kita cinta sesuai dengan arahan dan aturan syariat, kita bahas terlebih dahulu hukum berdakwah. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berdakwah itu dibagi menjadi dua. Pernah juga kami sampaikan di masjid ini, tapi tidak ada salahnya untuk kita murojaah lagi. Jadi hukum berdakwah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum berdakwah itu fardu kifayah. Ya, secara umum hukum berdakwah itu fardu kifayah. Kapan hukum berdakwah itu fardu kifayah, Bapak Ibu sekalian? Jika di daerah tersebut terdapat dai-dai ahlu sunnah, dalam artian yang sudah mendakwahkan kebenaran, maka hukumnya berdakwah itu fardu kifayah. Nah, misal ini di kota Mojokerto ini banyak ustadz, banyak ulama, maka hukum berdakwah bagi jenengan itu fardu kifayah. Kenapa? Ya karena memang Allah menjelaskan di surat Ali Imran ayat 104. Ya, di surat Ali Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummah. Hendaknya di antara kalian itu ada segolongan umat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan ya, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, orang yang sedemikian itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka yang perlu kita garis bawahi di surat Ali Imran ayat 104 ini adalah Allah berfirman, wal takum minkum ummah, dan hendaknya di antara kalian ada segolongan umat. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semuanya diwajibkan untuk berdakwah. Ya. Karena Allah yang mengatakan hendaknya sebagian di antara kalian. Ya, jadi sebagian di antara kaum muslimin harus berdakwah. Di Mojokerto harus ada yang berdakwah. Tidak boleh tidak. Kalau tidak ada satupun ustadz di Mojokerto atau alim di Mojokerto yang berdakwah, maka antum yang dituntut untuk berdakwah. Atau misalnya satu desa itu banyak kemaksiatan, kemudian di desa itu tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ceramah, tidak ada yang menyeru kepada kebaikan, maka diwajibkan bagi antum untuk berdakwah. Itu macam yang pertama ya, daripada dakwah yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang kedua, berdakwah itu hukumnya fardu ain. Kapan berdakwah hukumnya fardu ain? Kebalikannya, kalau di daerah tadi terdapat dai-dai yang menyeru kepada kebenaran, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu ain jika di daerah tersebut tidak ada dai-dai yang menyeru kepada kebenaran atau apa? Berdakwah kepada keluarga dan kerabat. Nah, jadi walaupun di Mojokerto ini sudah ada ustadz, sudah ada mubalik, sudah ada dai, ya, tapi kepada keluarga kita sendiri, istri, orang tua, anak, paman, bibi, kerabat, hukumnya wajib. Dalilnya mana? Langsung ada di surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, kerabat kalian dari siksa api neraka. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwa hukumnya berdakwah kepada keluarga dan kerabat itu fardu ain, tidak terkecuali. Jadi kalau ada orang tua jenengan berbuat maksiat, jenengan diam saja, jenengan akan ikut diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Enggak boleh, tidak. Harus kita sampaikan. Karena kewajiban kita itu menyampaikan kebenaran. Ya, bukan memastikan mereka mengamalkan kebenaran, bukan. Ya, jadi urusan mereka mengamalkan kebenaran atau tidak itu urusan yang nomor sekian. Tapi yang pertama kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Misal ada saudari kita belum menggunakan jilbab, masih terbuka auratnya, wajib bagi kita untuk mengingatkan, Mbak, ya dipakai itu jilbabnya. Ya malu, masa sudah dewasa, masa sudah punya anak perempuan, udah punya anak mau gadis, ya masih dibuka tutup jilbabnya. Nah itu wajib untuk diingatkan. Kalau kita biarkan saja, kita termasuk pelaku maksiat. Karena pada keluarga dan kerabat. Dalil yang lainnya misal di surat Thaha ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu, kerabat-kerabatmu untuk mendirikan sholat dan bersabar atasnya. Ya, jadi memerintahkan ya keluarga dan kerabat kita untuk melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Jadi nggak boleh, Bapak Ibu mohon maaf ya ini kalau tersinggung ya, tidak boleh ya paman kita, bibi kita tidak sholat kemudian kita diam-diam saja, nggak boleh. Sesekali harus kita ingatkan, walaupun tidak tiap hari. Misal ya kita berkunjung kepada mereka untuk silaturahim, diingatkan. Ya, Lek, sampun sepuh, nyari apa lagi kalau bukan bekal di akhirat? Sholat. Nah kayak gitu. Wajib yang sedemikian. Kalau tidak, mohon maaf ya, kalau tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat Yasin ya disebutkan di sana wa ma alaina illal balagh. Dan tidaklah kewajiban kita itu kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Kepada siapa ya? Yang wajib tadi kepada kerabat dan keluarga. Saya tanya kepada antum, ketika sesuatu itu hukumnya wajib, jika ditinggalkan berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Dosa. Kalau berdosa diancam dengan neraka apa tidak? Nah iya, berarti kita harus takut. Ya, jadi kalau kita meninggalkan dakwah kepada keluarga, kita harus takut. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita meninggalkan dakwah kepada keluarga dan kerabat, takutlah engkau akan siksa neraka. Karena itu mengancam dirimu, mengancam diri kita. Bisa jadi ya kita ini mengumpulkan pahala yang begitu banyak. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, pengertian. Ya. Saya minta izin minum dikit ya, tenggorokan saya agak serak. Bismillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi bahwa jika kita ini mengamalkan amal soleh yang begitu banyak, kemudian kita begitu percaya dirinya dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan dan maksiat-maksiat yang kita tinggalkan, tapi nanti kalau di hari kiamat, apakah kita nggak khawatir keluarga kita itu nanti datang terus minta pertanggungjawaban di hadapan Allah karena mereka ditinggalkan dalam kemaksiatan? Kita akan diminta pertanggungjawaban, akan diminta pertanggungjawaban. Maka hendaknya gugurkan kewajiban itu. Ya, gugurkan kewajiban itu. Dengan apa? Dengan mendakwahi mereka. Apalagi kalau kita sangat sayang dengan mereka, sangat cinta dengan mereka, harusnya tidak putus dakwah itu ya dengan semaksimal mungkin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang pertama telah kami sampaikan bahwa berdakwah itu
hukumnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama fardu kifayah. Kapan? Jika di daerah tersebut ya sudah terdapat dai-dai yang menyeru kepada kebenaran. Yang kedua fardu ain. Kapan? Jika di daerah tersebut tidak ada dai-dai yang menyeru kepada kebenaran, atau ya jika dakwah itu tertuju kepada keluarga dan kerabat, maka hukumnya fardu ain yang wajib dikerjakan dan dihukumi sebagai pelaku maksiat bagi siapa saja yang meninggalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya tentang keutamaan daripada berdakwah. Supaya kita ini bersemangat untuk berdakwah, maka hendaknya kita ini tahu keutamaannya. Sering saya sampaikan pada jamaah, penting untuk mengetahui keutamaan suatu amal ibadah. Mengapa? Karena dengan mengetahui keutamaan suatu amal ibadah, kita ini termotivasi untuk mengamalkannya. Contoh real yang kita lihat di masyarakat. Kenapa kok orang-orang itu ya berbondong-bondong ya untuk melaksanakan sholat tarawih, ya kan, di bulan Ramadan? Mengapa? Karena ada keutamaannya. Man qoma Ramadanan, siapa yang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, imanan wahtisaban, ya, dengan iman dan mengharap hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Semangat mereka. Kenapa kok banyak saudara-saudari kita di luar sana, ya kan? Banyak saudara-saudari kita di luar sana menyempatkan dirinya bangun di sepertiga malam di saat orang-orang tidur nyenyak. Mengapa? Karena mereka tahu keutamaannya bangun di sepertiga malam. Ya, sholat malam, sholat lail itu adalah sholat sunnah yang paling mulia. Hadis riwayat Muslim. Dan orang yang bermunajat di sepertiga malam, setiap doanya diijabah. Ya, ketika dia minta ampunan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Makanya dia menyempatkan diri untuk bangun sepertiga malam di saat orang-orang tertidur lelap. Ya, jadi penting untuk mengetahui suatu amalan agar kita mengamalkannya. Bahkan misal dari awal saya hijrah dulu, ini mohon maaf ini tanpa bermaksud mensucikan diri atau apa. Tapi ingin kami sampaikan, dari awal saya hijrah dulu, kurang lebih itu SMA ya. Mengenal sunnah itu SMA, tapi awal hijrah itu ya SMP, tapi baru kenal untuk dakwah-dakwah yang di luar bid'ah dan lain sebagainya itu SMA. Di situ saya baca-baca buku, ternyata ada keutamaan zikir pagi dan petang. Ya, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ya di pagi hari, kemudian dia mati sebelum sore hari, dia akan dimasukkan surga. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian dia mati sebelum menjelang pagi hari, maka dia akan dimasukkan surga. Maka setelah saya tahu keutamaan Sayyidul Istighfar, insya Allah dari waktu itu sampai saat ini tidak pernah saya tinggalkan. Kenapa? Karena gampang sekali Sayyidul Istighfar itu berapa detik kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matik. Dan itu dah. Berapa detik? Cuma mungkin 7 detik atau 9 detik kita baca Sayyidul Istighfar. Ya, pagi 7 detik, sore 7 detik, dijamin surga. Kenapa kok kami mengamalkan dan teman-teman yang lainnya mengamalkan? Karena dijamin surga. Tahu keutamaannya. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui suatu keutamaan amal ibadah. Supaya apa? Supaya termotivasi untuk mengamalkan. Nah, ini kami sampaikan bahwa ternyata Bapak Ibu, berdakwah itu juga memiliki banyak sekali keutamaan. Kepada siapapun, mau kepada istri, kepada keluarga, pada kerabat, atau pada manusia yang lain, berdakwah itu keutamaannya sangat-sangat besar. Ya. Misal keutamaan yang pertama, berdakwah adalah bukti seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, berdakwah itu adalah bukti
bahwa seseorang itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hujjah yang nyata. Saya ulang sekali lagi. Rasulullah mengatakan, aku dan orang-orang yang mengikutiku ya, mengajak, berdakwah kepada Allah ya, supaya kembali kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Jadi orang-orang yang berdakwah, yang punya kebiasaan mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, itu dia telah mengikuti Rasulullah. Lah terus apa hadiahnya bagi orang yang mengikuti Rasulullah? Ya, di surat Ali Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, ya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta sama Allah, ya, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi yang keutamaan yang pertama, orang yang berdakwah itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dengan mengikuti Nabi Muhammad, seseorang itu akan mendapatkan atau meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi keutamaan berdakwah yang pertama adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwa kita ini mengikuti beliau, dan itu bisa menyebabkan hadirnya atau datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, keutamaan yang kedua daripada berdakwah adalah berdakwah termasuk ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdakwah termasuk ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, ibadah bukan hanya sekedar puasa, ibadah bukan hanya sekedar zakat, sedekah, berkurban. Tidak. Menyeru kepada kebaikan itu juga termasuk ibadah. Ngajak orang untuk melaksanakan sholat, ngajak orang untuk menutup aurat, mengingatkan orang agar tidak bersalaman dengan yang bukan mahramnya, mengingatkan orang yang mungkin ibu-ibunya itu, akhwat-akhwatnya itu masih belum pakai kaos kaki untuk pakai kaos kaki karena kaki itu aurat. Itu ibadah yang agung. Ya, itu ibadah yang agung. Dalilnya mana? Di surat Fussilat ayat 33. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan apa yang lebih baik, Allah yang mengatakan, ya, apa yang lebih baik, siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu menunjukkan bahwa salah satu manusia terbaik di sisi Allah, salah satu ibadah yang terbaik di sisi Allah adalah berdakwah. Berdakwah itu ibadah agung Bapak Ibu. Ya, karena dakwah itu adalah tugas utama seorang nabi, ya, dakwah. Jadi kalau kita berdakwah, ya, kita ini termasuk penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang ketiga, biar kita lebih semangat, ya, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, mengingatkan untuk, ya, mengamalkan amal-amal soleh dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Berdakwah adalah sarana untuk memperoleh pahala yang melimpah. Ya, berdakwah adalah sarana untuk memperoleh pahala yang melimpah. Dalilnya banyak sekali. Ya, misal Rasulullah SAW, ya,
bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang mengajak orang lain untuk mengamalkan sebuah kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang sama seperti kebaikan yang diamalkan oleh orang yang diserunya tadi. Masya Allah, ini pahala yang melimpah ruah ini. Ya, bayangkan seandainya misal ini umahat ini ada temennya, ya, yang kalau keluar nggak pakai kaos kaki misal, kemudian ditegur dengan sopan, ditegur dengan baik, atau mungkin ada saudarinya, ada bibinya, ditegur dengan baik, ya. Fulana, kalau keluar itu mbok dipakai kaos kakinya. Kan seluruh tubuh wanita ini aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Misal dengan seruan yang lemah lembut, ya, dengan hikmah, kemudian dia menutup auratnya. Bayangkan, dia itu akan menutup aurat setiap hari. Jadi setiap hari dia itu mengamalkan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan. Dan setiap hari sampai dia mati, ya, orang yang menyeru untuk menutup aurat tadi akan mendapatkan pahalanya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Loh, kok bisa Ustaz? Bisa. Seandainya wanita itu kemudian ngajari anaknya, yang anaknya itu tidak pakai kaos kaki, kemudian ibunya tadi dapat hidayah dari yang satunya, kemudian pakai kaos kaki, ngingetin anaknya, nak pakai kaos kaki, kemudian anaknya pakai kaos kaki, maka terus akan mengalir sampai anaknya mati. Apakah berhenti? Tidak. Bisa jadi sampai cucunya, bisa jadi sampai cicitnya, dan terus menerus. Maka berdakwah itu adalah sarana untuk memperoleh pahala yang sangat melimpah. Satu orang tidak sholat, kita nasihati sholat, kemudian dia mau sholat, kemudian anaknya diajari sholat, cucunya diajari sholat, cicitnya diajari sholat, tetangganya diajari sholat. Betapa banyak pahala yang akan kita raih, bahkan mungkin tanpa sepengetahuan kita, gak sadar kita. Ternyata nanti di akhirat, pahalaku kok akeh tekondi. Ternyata itu karena dulu kita sering mengajak orang untuk berbuat baik. Maka jangan remehkan berdakwah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dalam satu timbangan, kemudian imannya umatku ditimbang dengan timbangan yang lainnya. Tahu kan kalau timbangan zaman dulu kan ada dua sisi gitu ya. Maka kata Rasulullah, malat akan lebih berat imannya Abu Bakar. Loh, terus maksud penjelasan dari hadis ini bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, Abu Bakar itu adalah orang yang paling banyak memualafkan para sahabat-sahabat besar. Jadi Nabi ketika pertama kali mendapatkan wahyu itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang berdakwah secara terang-terangan itu Abu Bakar dan teman-temannya, dalam artian tidak ada rasa canggung. Sedangkan Rasulullah berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Maka kalau kita lihat sirah nabawiyah, ternyata sahabat-sahabat besar itu banyak masuk Islamnya itu lewat perantara Abu Bakar. Maka bisa jadi keislaman kita hari ini itu melalui perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bisa jadi sekarang kita ini bisa sholat maghrib, ya, bisa membaca mushaf Al-Quran, ya kan, bisa menutup aurat, itu disebabkan andilnya Abu Bakar. Karena sahabat-sahabat yang besar, ya, dalam artian itu, ya, dedengkot-dedengkotnya sahabat itu, pemimpin-pemimpin sahabat itu banyak masuk Islam melalui Abu Bakar. Maka Abu Bakar imannya itu sangat-sangat luar biasa dan timbangan kebaikannya sangat banyak sekali. Ya. Jadi jangan remehkan berdakwah. Ya.
Walaupun jenengan bukan ustadz, walaupun jenengan kerja di kantor, walaupun jenengan kerja di dagang di pasar, ya, apapun kesibukannya berdakwahlah, ya. Karena saya sendiri itu pertama kali sholat itu bukan didakwai ustadz, bukan. Saya itu pertama kali sholat didakwai oleh pelaku maksiat. Ini benar. Saya itu pertama kali sholat SMP. Saya masih ingat ya, SMP kelas 1 naik SMP kelas 2. Itu didakwai sama pelaku maksiat. Jadi dia itu teman SMP saya di SMP 4. Dia suka maksiat, cuma orang tuanya bener. Ya, jadi orang tuanya itu melaksanakan sholat 5 waktu dan anaknya dididik untuk sholat 5 waktu dari kecil. Tapi dianya nggak patek bener gitu ya. Maksudnya ya suka maksiat gitu. Nah, kemudian saya waktu itu baru hijrah itu SMP kelas 1 mau naik SMP kelas 2. Saya itu masih ingat cerita sama dia. Saya bilang kepada dia, alhamdulillah saya sudah sholat 4 waktu sehari gitu. Saya bilang gitu ya, saya SMP kelas 1 waktu itu, naik SMP kelas 2 mau akhir-akhir ya gitu. Kemudian saya dinasehati sama dia, ya, kamu akan masuk neraka. Dia bilang gitu. Kamu akan masuk neraka kan? Lu kok bisa? Lah aku udah sholat deh. Kalau kamu nggak sholat 5 waktu, kamu akan masuk neraka. Padahal dia itu bukan ustadz, padahal dia suka maksiat. Bahkan maksiatnya mungkin lebih kacau daripada saya gitu. Ya, tapi melalui lisan dia, saya waktu itu sholat. Mulai detik itu, mulai hari itu saya sholat 5 waktu. Bayangkan, dari saya kelas 1 SMP sampai sekarang jadi ustadz, sampai ngisi kajian. Loh, sholat itu loh, lewat andilnya dia. Mungkin dia sekarang loh tinggal di mana saya nggak tahu, ya. Dia kerja di mana saya nggak tahu. Ya bisa jadi nanti di akhirat dia tiba-tiba kaget. Lu kok banyak pahala ini sholatnya Ustaz Tarmedi gitu. Ya kenapa? Ya karena dia menyeru kepada kebaikan. Ya, jadi jangan remehkan kebaikan dalam berdakwah. Ya. Paham ya antum ya? Ini keutamaan yang ketiga. Saya tutup sampai 4 saja karena kalau banyak-banyak nggak sampai nanti pembahasan kita. Dan yang keempat ini yang penting juga. Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat daripada berdakwah adalah sebab Allah bimbing, Allah berikan taufik untuk terus berada di atas kebenaran. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita berdakwah, ya, itu salah satu keutamaannya adalah sebab Allah terus membimbing dan memberikan taufik agar kita tetap berada di atas kebenaran. Ya, dalilnya mana? Di surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh ya di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan taufik, akan kami berikan petunjuk, akan kami berikan bimbingan dia untuk terus berada di jalan-jalan kami. Dan tafsir daripada ayat ini yang dimaksud ya bersungguh-sungguh ya di jalan Allah, di jalan kebenaran itu salah satunya adalah berdakwah. Ya, kata para ulama tafsir di sini, Al-Baghawi diantaranya. Tafsir kalau kita buka tafsir Al-Baghawi, ya beliau mengatakan, ya mengutip nasihat dari para salafus soleh, yang dimaksud diantaranya adalah berdakwah. Jadi ternyata kalau kita pengen terus berada di atas kebenaran, berdakwah terus. Yang penting antum berdakwah jujur, insya Allah akan Allah bimbing untuk terus berada di atas kebenaran. Karena yang menjamin bukan saya, yang menjamin siapa? Allah. Ya, jadi gini loh Bapak Ibu, siapa yang menjamin kita ini akan terus berada di atas jalan yang lurus? Gak ada yang menjamin. Ya, gak ada yang menjamin. Teman saya yang dulu di Libya itu lurus kenceng, sekarang loh banyak yang sesat. Teman saya yang di Madinah dulu lurus kenceng loh, sekarang banyak yang sesat. Dalam artian apa? Ikut kepada firqah-firqah yang bid'ah-bid'ah. Padahal dulu lurus, bahkan mungkin lebih kenceng dari saya. Jadi gak ada yang bisa jamin. Gak ada yang bisa jamin. Lah terus, kalau kita ingin jaminan yang konkret, ya jaminan dari Allah. Bagaimana caranya? Ya ini, ngikuti surat Al-Ankabut ayat 69. Terus ngajak pada kebaikan. Karena Allah sangat cinta dengan orang yang berdakwah. Ganjarannya apa? Akan Allah berikan taufik, Allah bimbing agar dia tidak tersesat. Itu keutamaan daripada dakwah.
Ya, hanya 4 kami sampaikan, tapi banyak ya keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sudah kami sampaikan tadi hukum daripada berdakwah, kemudian keutamaan daripada berdakwah, dan berdakwah itu Bapak Ibu sekalian di poin yang nomor 3 adalah tanda cinta kita kepada orang yang kita kasihi. Saya ulang sekali lagi, berdakwah itu adalah tanda cinta kita kepada orang yang kita kasihi, yang kita sayangi. Kalau jenengan sayang sama orang, kalau jenengan kasih sama orang tapi tidak jenengan dakwai, ketahuilah jenengan tidak cinta pada dia. Kenapa? Ya kalau kita cinta dengan seseorang, sedangkan kita adalah orang yang beriman, yang percaya surga dan neraka, kita cinta sama dia berarti kita akan berusaha supaya dia masuk surga. Kalau kita cinta sama dia, kita akan berusaha supaya dia selamat dari siksa neraka. Cinta. Ya, maka berdakwah itu adalah tanda cinta kita kepada mereka. Dan itulah yang Allah contohkan, yang Allah gambarkan di surat Maryam ayat 45. Di surat Maryam ayat 45 Allah berfirman, "Ya abati inni akhafu ayyamassaka adab minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku tercinta. Jadi abati itu panggilan apa? Ayahku tercinta. Kalau abi itu kan ayahku, ya. Tapi kalau abati itu panggilan orang Arab biasanya untuk menunjukkan cinta yang lebih dalam, ya. Abati, abati, gitu. Itu artinya ayahku tercinta, gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyeru kepada ayahnya, wahai ayahku tercinta, sesungguhnya aku ini takut. Apa yang aku takutkan? Nanti Allah itu, ya, akan mengadab dirimu karena kamu kufur kepadanya. Fatakuna lisyaitani waliya, dan nanti kamu akan bersama dengan syaitan menjadi teman-teman syaitan di neraka. Ya, jadi ini Allah gambarkan, Allah ceritakan. Tujuannya apa ya? Supaya kita menjadikan suri toladan. Kalau kita cinta sama orang, dakwai. Nabi Ibrahim itu cinta sama ayahnya. Ketika ayahnya mati dalam keadaan kafir, kemudian Nabi Ibrahim berdoa dan doanya ditolak, nangis. Cinta dia. Dan bukti cintanya apa? Digambarkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim itu terus berdakwah kepada ayahnya. Padahal bisa saja, wis bapakku angel tuturane babahno nang neraka, kan ngono bisa ya. Tapi enggak seperti itu, dia sayang kok. Nah, makanya kalau kita sayang, ya jangan sampai saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, orang yang kita cintai masuk dalam neraka. Nah, itu 3 poin sebelum kita masuk poin utama pada malam hari ini. Yang pertama kita bahas tadi hukum daripada dakwah. Kemudian yang kedua kita bahas keutamaan daripada dakwah. Dan yang ketiga kita bahas bahwa tanda cinta, bukti cinta kita kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita sayangi adalah dengan berdakwah. Kemudian kita masuk pada poin utama kita pada malam hari ini. Ada sekitar 20 atau 25 menit waktu tersisa kita ini, ya. Kita akan masuk pada pilar atau rukun dalam berdakwah. Pilar atau rukun dalam berdakwah. Tema kita pada malam hari ini adalah beginilah harusnya berdakwah kepada yang dicinta. Beginilah harusnya. Begini itu yang seperti apa Ustadz? Ya ini, antum harus penuhi 3 pilar atau 3 rukun dalam berdakwah. Jadi berdakwah itu kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, memiliki rukun, memiliki pilar. Kalau salah satu pilar ini ditinggalkan, maka berdakwah ini akan tidak sempurna atau rusak. Maka kalau kita berdakwah, pastikan 3 pilar ini terpenuhi. Saya ulang sekali lagi, jika kita berdakwah, pastikan 3 pilar ini terpenuhi. Apa pilar atau rukun dalam berdakwah? Yang pertama, ya, jadi ini saya mengutip dari kitab Madarijus Salikin, ya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ya. Di kitab Madarijus Salikin, ya, ada 3 rukun atau 3 pilar dalam berdakwah. Yang pertama, ya, rukun yang pertama adalah al-ilmu, yakni ilmu. Kalau kita mau berdakwah, pastikan kita mengilmui apa yang akan kita dakwahkan.
Jadi kita pastikan yang akan kita dakwahkan itu benar. Saya ulang sekali lagi, kalau antum mau mengajak kepada kebaikan, pastikan ajakan antum benar. Jangan sampai antum malah mengajak yang salah. Dalilnya mana? Di surat Yusuf tadi ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah." Itu yang perlu digarisbawahi, ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadi sabili, ini adalah jalan agamaku, aku dan orang yang mengikutiku berdakwah, mengajak kepada Allah nih, ala basirah, dengan hujah yang nyata. Ya, jadi ala basirah di sini kata para ulama dengan hujah yang nyata itu adalah dengan ilmu, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah, sunnah Rasulullah SAW, baik dari sunnah qauliyah perkataan, atau fi'liyah perbuatan, atau takririyah yakni ketetapan. Apakah cukup? Tidak, harus ditambah dengan sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus soleh. Ya, jadi pastikan apa yang kita dakwahkan adalah berdasarkan ilmu, ada ilmunya, ya, yakni berhujah atas Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus soleh. Jika seseorang berdakwah tanpa ilmu, bukan malah membangun, tapi malah merusak. Ya, bukan memperbaiki, tapi malah akan merusak. Ya, jadi berdakwah itu harus ada ilmunya, Bapak Ibu. Ya, kecuali dalam perkara-perkara pokok, misal orang nggak sholat untuk diajak sholat, ya ini sederhana ya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang tafsil, perkara-perkara yang cabang, jangan sampaikan kalau jenengan nggak tahu ilmunya, nanti sesat. Ya, bukan mengajak kepada kebaikan, malah ngajak kepada keburukan. Saya kasih contoh misal. Saya kasih contoh di Mojokerto, saya nggak sebut ustadznya ya. Di Mojokerto saya nggak sebut ustadznya, tapi pernah ada ya postingan di grup lah, ada postingan-postingan di grup gitu. Kemudian ada seorang ustadz di situ mengkaji tentang 76 dosa besar. Nih, kitab 76 dosa besar. Ya, kitab ini benar. Ya, saya ulang sekali lagi ya, kitab ini benar. Ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi, Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Kitabnya benar, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat dan para salafus soleh. Kitabnya benar, cuma ustadznya kepleset. Ya, karena gini, saya tanya pada antum, mungkin nggak kajian 1 jam atau 1 jam setengah 100% baca kitab? Mungkin apa tidak? Enggak. Ada nggak ustadz 1 jam atau 1 jam setengah 100% baca kitab? Ya nggak ada. Pasti minimal 50% baca kitab, 50% dari interpretasi dirinya sendiri, ya, dari penafsiran atau syarah dia sendiri. Kalau pemikirannya benar, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau pemikirannya salah, ini agak repot. Kan kebenaran itu kan tolak ukurnya kan bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman sahabat dan salafus soleh apa tidak gitu, atau sesuai dengan mayoritas ulama atau tidak gitu. Kalau dia tidak membaca literatur yang banyak, hanya mensyarah sesuai dengan keinginan perutnya saja, dalam artiannya ya akan keliru ya. Saya lihat ada orang-orang bagi kajian ya, saya kadang-kadang penasaran, ini ustadz siapa sih gitu. Saya buka ya, kemudian saya dengarkan. Padahal itu tentu saja saya tidak lihat semua video dia juga, dan video ustadz yang lainnya tidak. Cuma kebetulan waktu itu saya lihat videonya. Kemudian dia membahas tentang dosa besar yang nomor 22. Dosa besar yang nomor 22 di situ menjelaskan tentang gulul atau pengkhianatan. Ya, pengkhianatan. Dalam artian apa? Di sini kan dijelaskan, kalau kita ini menjadi seorang pegawai, menjadi seorang karyawan, tidak boleh mengkhianati orang yang mempekerjakan kita, nggak boleh, ya kan? Tidak boleh mengkhianati orang yang mempekerjakan kita. Salah satu contohnya dijelaskan oleh Imam Dhahabi dan para ulama di sini adalah, misal seorang pegawai yang mendapatkan hadiah, ya, istilahnya dalam kitab itu hadiatul ummal, hadiah pegawai, itu nggak boleh
Ya, misal antum jadi guru, kemudian antum dikasih hadiah sama wali santri, dikasih hadiah sama santri, nggak boleh. Itu namanya gulul, itu namanya hadiah khianat. Ya, misal lagi kalau pegawai-pegawai negeri itu kan, ya biasanya kan kita ke kelurahan, ya kita ke kantor-kantor, kita kasih amplop kan. Ya, sebagian di antara kita seperti itu. Nah itu haram, nggak boleh. Kenapa? Itu hadiah khianat namanya. Kenapa? Karena dia sudah dipekerjakan sama instansinya. Ya, dia sudah mendapatkan gaji, dia nggak boleh dapat gaji di luar itu. Itu namanya hadiah khianat. Ya. Misal kita bagian ada tender-tender dan sebagainya gitu ya. Atau teman saya misalnya, dia kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Dia cerita, kalau kerjasama dengan artis, ya artis dijadikan brand ambassador dan sebagainya, ya. Dia bilang katanya kalau deal, ya kan, deal sama artis itu setiap orang itu bisa dikasih voucher taksi, voucher belanja, itu jutaan. Ya, per orang bisa 1,5 juta, 2 juta dan sebagainya. Per orang itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau mau bikin acara lagi, artis itu dipanggil lagi. Kayak gitu tuh udah biasa katanya di kantornya seperti itu. Nah itu hadiah khianat. Kenapa? Karena dia sudah dipekerjakan sama atasannya, sudah punya gaji. Nah itu hadiah umal haram. Tapi Ustadz yang saya lihat di videonya tadi itu menjelaskan seperti ini. Yang diharamkan itu cuma PNS, dia bilang gitu katanya. Ya, jadi ya dia bilang seperti itu. Yang diharamkan itu PNS. Kalau bukan PNS gak apa-apa. Katanya dia bilang seperti itu. Nah itu dalilnya dari mana itu? Kan repot kayak gini ya. Nah dari katanya dia bilang seperti itu, yang diharamkan itu PNS. Kalau bukan PNS gak apa-apa. Kenapa kok PNS diharamkan? Karena dalam pemerintah ada namanya gratifikasi gitu. Jadi kalau jenengan bukan PNS berarti tidak mengapa. Ini repot ini. Ya, ini repot ya. Jadi berdakwah itu harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, ya malah rusak. Betapa banyak orang di luar sana berdakwah. Ya, betapa banyak orang di luar sana berdakwah kepada tetangganya, kepada kerabatnya, tapi berdakwah untuk mengamalkan perkara-perkara bid'ah. Antum pengen nggak selamat dari siksa neraka nggak? Antum pengen mlebu surga bledeng, baca sholawat nariyah 1000 kali. Wah repot ini. Ya kan? Jadi orang kalau berdakwah tanpa ilmu bukan memperbaiki tapi merusak. Jadi pastikan kalau kita berdakwah itu harus berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, rukun yang kedua daripada berdakwah adalah al-hilmu. Apa hilmu itu? Kebijaksanaan. Ya, al-hilmu itu kebijaksanaan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bijaksana dalam berdakwah itu apa? Dengan lemah lembut. Ya, dengan baik dalam bertutur kata, dalam bersikap, itu berdakwah. Karena Allah contohkan, Allah gambarkan bagaimana berdakwah yang sukses, yang benar itu di surat Ali Imran ayat 159. Di surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu itu berlaku lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah itu dengan lemah lembut. Walau kunta faddon ghalidul qalb, seandainya kamu itu keras, lagi berhati kasar, dan faddu min haulik, maka mereka pasti akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang yang kita cintai, pertama selain harus berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak cukup, tapi harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, para salafus soleh dan ulama-ulama yang mutabar keilmuannya. Maka yang kedua juga harus dengan bijaksana, ya, dengan lemah lembut, ya, dengan baik, ya. Jadi penting, ya, Bapak Ibu sekalian, yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti ala rifqa ma la yu'ti alal anf. Dan Allah memberikan kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Apa itu?
wa ma la yu'ti ala ma siwa. Dan Allah juga tidak akan memberikan kepada selain daripada itu. Maksud daripada ulama dari hadis ini adalah orang itu kalau dihiasi dengan kelembutan, maka Allah akan memperindah dirinya ya daripada orang-orang yang lainnya. Maka penting untuk berdakwah dengan lemah lembut. Ya, jadi jangan langsung dijudge kasar. Ya, misal dikit-dikit wah kamu akan ke neraka selama-lamanya. Ah, ini repot ini. Ya, jadi repot ini. Walaupun dia berbuat kesyirikan tapi jangan segitunya ya. Walaupun dia berbuat kesyirikan jangan segitunya. Lihatlah bagaimana tadi kan saya bacakan ayatnya Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya. Ayahnya itu kan penyembah berhala, pelaku kesyirikan kan. Tapi bagaimana tutur katanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Apakah bilang, "Hei musyrik," ya gitu ya, "tempatmu di neraka kalau masih nyembah kayak gini"? Apakah seperti itu? Kan tidak. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana tutur katanya kepada ayahnya? "Wahai ayahku tercinta, sungguh itu aku takut, aku khawatir kalau kamu tetap terus dalam kesyirikan, nanti Allah akan mengadabmu." Dengan tutur kata yang lembut, "Wahai ayahku tercinta." Bahkan Rasulullah juga mencontohkan hal itu. Sebelum memberikan nasihat, dalam hadis yang lainnya Rasulullah berkata, "Wallahi inni la uhibbuk," demi Allah aku mencintai. Sampai mengulang lagi, "Wallahi inni la uhibbuk," demi Allah aku sangat cinta sama kamu. Baru setelah itu didakwai. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau mau mendakwai istrinya, mau mendakwai suaminya, coba diawali dengan kata-kata yang indah gitu loh ya. Jangan langsung, "Mas, rungokno iki Mas," langsung dikasih link kajiane Ustadz Khalid misalnya. Ya, bisa, "Mak, Dek, dilihat nih video nih ya, tolong diperhatikan baik-baik." Nah, kajiannya Ustadz Syafiq, nah, repot ini ya. Ya, malah nggak akan dilihat. Malah nggak akan dilihat, nggak tahu dirungokno, malah nggak dibuka sama sekali gitu ya. Jadi bagaimana dengan tutur kata yang lemah lembut? Jangankan orang tua kita, istri kita, anak kita, kerabat kita yang mereka jatuh dalam maksiat. Fir'aun saja ya, Fir'aun saja yang kemaksiatannya sudah pol mentok, Allah itu ya masih menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun untuk berkata dengan perkataan yang lembut ya. Faqula lahu qaulan layyin, dan kalian berdua datangi mereka, kemudian ucapkan kepada Fir'aun dan teman-temannya itu ucapan-ucapan yang lembut gitu loh. Jadi penting ya untuk memberikan ucapan-ucapan yang lembut. Tapi apakah lembut terus? Tidak, sesekali boleh ya. Sesekali boleh ya, yang nusuk hati boleh sesekali ya. Tapi ya perlu penjelasan lebih panjang ya. Jadi di kitab yang pernah saya kaji itu ya, di 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah ya, hukum asal berdakwah, saya ulang sekali lagi ya, hukum asal berdakwah itu dengan lemah lembut. Tapi ada pengecualian, sesekali boleh dengan kasar apabila beberapa syarat itu terpenuhi. Apa syarat-syarat itu? Ya mungkin insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang berikutnya. Dan yang ketiga, ya, tapi nanti yang insya Allah ya, karena kajian kita ini cukup urgent dan pembahasannya masih cukup banyak, ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi yang ketiga akan saya sampaikan juga nanti insya Allah, yang nomor 2 dan yang nomor 3, bagaimana berdakwah dengan bijaksana itu seperti apa contohnya, bagaimana pengecualiannya boleh berdakwah dengan keras, itu akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Di pilar yang nomor 3, rukun yang nomor 3, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah al-anah. Ya, rukun dakwah yang ketiga itu adalah al-anah. Al-anah itu apa? Tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa maksudnya apa? Mengetahui skala prioritas. Ya, jadi kalau kita berdakwah itu kan menyuruh orang berbuat kebaikan dan menyuruh orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu dakwah kan intinya itu ya, menyuruh orang berbuat baik sama menyuruh orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Tapi kebaikan itu kan banyak. Sholat itu kebaikan, nutup aurat itu kebaikan, ya kan? Tidak bersalaman dengan yang bukan mahram itu kebaikan, ya. Bahkan masuk masjid pakai kaki kanan itu kebaikan, keluar masjid pakai kaki kiri kebaikan, ya.
Ya, banyak kebaikan-kebaikan, tapi kan kalau kita sampaikan semuanya malah akan jadi rusak. Maka kata para ulama, penting itu al-ana, ya, memahami skala prioritas. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Skala prioritas seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dipahami mana yang lebih dulu disampaikan daripada kebaikan-kebaikan, dan dipahami mana yang lebih dulu disampaikan daripada meninggalkan keburukan-keburukan. Saya kasih contoh yang terakhir sebelum menutup kajian kita pada malam hari ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad yang akan diutus ke Yaman. Jadi Mu'ad ini mau diutus ke Yaman untuk berdakwah kepada orang-orang di Yaman. Ya, jadi Mu'ad mau diutus ke Yaman untuk berdakwah kepada orang-orang di Yaman. Apa pesan Rasulullah? Falyakun awwala ma tad'uhum. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, ya, tad'uhum ilaihi ayyuhidullahu ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang paling pertama kalau mau berdakwah itu tauhid, sudah. Yang paling pertama kita serukan agar mereka untuk menghindari hal itu adalah syirik, sudah itu. Baru kata Rasulullah, faida arafu dzalik, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah dengan benar, menjauhi kesyirikan, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, faradha alaihim, mewajibkan atas mereka, khamsa sholawatin fi yaumihim wa lailatihim, 5 sholat dalam sehari semalam. Ya, 5 sholat dalam sehari semalam. Jadi yang pertama itu dakwah tauhid. Bahkan Rasulullah SAW itu diutus, ya, untuk mendakwakan tauhid. Para nabi itu diutus untuk mendakwakan tauhid, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ingin mendakwai orang yang kita cintai, kalau mereka masih belum mentauhidkan Allah dengan benar, masih berbuat syirik, itu dulu. Loh Ustaz, walaupun mereka belum sholat Ustaz, walaupun mereka belum menutup aurat Ustaz, walaupun belum sholat, walaupun belum menutup aurat, ya. Hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah mengatakan, ya, man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati kemudian akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, maksudnya dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dakhalal jannah. Kata Rasulullah, masuk surga. Kemudian seorang sahabat agak gak terima. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in saroko, ya Rasulullah, apakah dia masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Maka kata Rasulullah, wa in zana wa in saroko, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kalau mentauhidkan Allah masuk surga. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Dia masih gak terima. Wa in zana wa in saroko, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wa in zana wa in saroko, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga. Sampai ketiga kali Rasulullah mengatakan wa in zana wa in saroko. Sampai yang keempat Rasulullah mengatakan wa in zana wa in saroko, walaupun kamu nggak suka. Kemudian diam gitu. Jadi sampai keempat kali, ya, wa in zana wa in saroko, walaupun kamu nggak suka, dia akan tetap masuk surga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan orang yang kita cinta itu, yang kita dakwahkan kepada mereka, pertama, tauhidkan Allah. Urusan mereka nanti masih belum sholat, urusan mereka nanti masih belum menunaikan zakat, belum nutup aurat, itu nomor sekian setelah tauhid. Karena percuma, walaupun mereka sholat, walaupun mereka zakat, walaupun mereka haji, kalau berbuat syirik, kalau nang punden ngasih sesembahan, ya, nang laut ngelarung kepala sapi, ya, kemudian nang kuburan minta kepada yang ada dalam kubur, ya, dia nggak akan bisa masuk surga. Loh kok bisa Ustaz? Baca hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim pernah saya sampaikan di sini, ya, pada umat-umat mungkin udah sering mendengarnya. Hadis riwayat Muslim panjang hadisnya, tapi diceritakan di sana, ya, bahwa orang kaum kafir Quraisy itu haji. Rasulullah menjelaskan, menceritakan hadis riwayat Muslim, orang kafir Quraisy itu haji. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji. Di sini jenengan banyak yang belum haji, saya juga belum haji, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji. Kenapa? Karena haji itu adalah syariat sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim syariat haji itu, ya. Jadi mereka itu haji. Tapi kata Rasulullah SAW, tempatnya di mana? Abu Thalib tempatnya di mana? Di neraka. Abu Jahal
di neraka. Abu Lahab di neraka. Jadi haji mereka itu loh tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Kenapa? Karena kalau mereka mau berdoa lewat perantaranya Lata dan Uzza dulu. Ya, jadi mintanya ke Lata, mintanya ke Uzza walaupun Tuhannya Allah. Jadi mereka kalau ditanya walain sa'altahum man khalaqahum, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. La yaqulun Allah. Tapi mereka berdoanya minta ke Lata, minta ke Uzza, menganggap kalau lewat perantara bisa lebih manjur doanya. Maka syirik, dan kesyirikan itu tidak bisa ya membuat mereka selamat dari siksa api neraka walaupun mereka haji. Jadi kalau kita sholat, orang yang jenengan cintai, istri, orang tua, paman, bibi, anak, teman, walaupun ibadah mereka banyak, walaupun bangun masjid, walaupun nyumbang buat bangun ponpes, walaupun berkurban, kalau masih berbuat syirik tidak akan bisa masuk surga. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah mati dalam keadaan syirik, belum bertobat daripada syirik, kemudian dia mati, ya, faqad haramallahu alaihi jannah, akan Allah haramkan selama-lamanya masuk di surga, selama-lamanya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa malid zalimina min ansor, dan orang yang berbuat syirik tidak ada penolongnya, satu pun tidak ada yang bisa menolong. Bahkan ayahnya Ibrahim alaihissalam tidak bisa ditolong oleh anaknya walaupun dia nabi. Bahkan istrinya Nuh, istrinya Lut tidak bisa ditolong walaupun suaminya nabi. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Maka apabila kita dicinta dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, pertama pastikan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru ya ajak mereka untuk menunaikan sholat. Baru setelah itu apa kata Rasulullah? Ajak mereka untuk menunaikan zakat. Itu jadi tahu skala prioritas. Jangan terburu-buru. Wong dia belum sholat disuruh pendekkan celananya. Repot ini. Ya, sholatnya sik bolong-bolong, Mas Isbal. Neraka sampean. Nah, ini repot ini. Ya, wong sholatnya sik bolong-bolong, ya kan? Ya, jadi harus tahu skala prioritas. Ya, apa yang pertama kali kita dakwahkan pada mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti ada beberapa penjelasan yang sangat penting yang belum bisa kami sampaikan pada malam hari ini terkait bagaimana harusnya berdakwah kepada dia yang dicinta. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi satu kali pertemuan di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian? Tidak ada pertanyaan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masuk status. Ya, terus? Isinya? Iya, berdakwah. Ya, jadi status kita itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tergugah hatinya karena status gitu. Ya, maka kata para ustadz atau asatidah kita di luar sana, maka gunakan semua media itu untuk sarana berdakwah. Ya, gunakan semua media itu untuk sarana berdakwah. Bisa jadi ya tulisan yang kita kirim itu bisa menjadi wasilah ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah nih ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu ya, pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu cuma ngomong sederhana saja. Cuma ngomong sederhana saja sekali ucap. Kemudian besoknya atau nggak lama setelah itu besoknya dia itu nangis-nangis cerita ya apa yang dilakukan dia keluar dari koperasi ribawi dia, walaupun seluruh orang di koperasi itu mencacinya, dia menangis-nangis. Terima kasih Ustadz, saya nggak peduli orang mencaci saya, yang penting saya di akhir hidup saya ini ya Ustadz, di umur saya yang tua ini Ustadz, saya tidak bergelut dengan yang riba-riba lagi. Padahal dia sama seluruh koperasi di teman-temannya itu dicaci maki karena dia bendaharanya. Dia keluar. Padahal saya cuma nyelentok biasa saja. Dia cuma tanya, Ustadz bagaimana hukum Ustadz kalau ada di koperasi? Ya itu riba Bu gitu. Cuma nggak pakai dalil. Ini bukan kajian, nggak pakai dalil, itu riba Bu. Terus seminggu atau 2 minggu setelahnya nangis-nangis, bilang dia sudah keluar daripada koperasi itu. Masya Allah. Jadi jangan remehkan 1-2 kata yang kita ucapkan, jangan remehkan beberapa kalimat yang kita tulis, karena
Bisa jadi orang tua yang tergugah dengan itu. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, sholat saya sampai di ini itu hanya karena satu kalimat yang diucapkan oleh pelaku maksiat. Dan berdakwah itu tidak harus menunggu kita untuk menjadi orang soleh. Ya, jadi kadang-kadang kan kita ini mau bikin status baik, ya kan, merasa, aku juga banyak maksiat. Akhirnya mau bikin status izin gitu. Saya ini juga masih banyak maksiat gitu. Jangan malu. Itu nanti masuk ke pembahasan berikutnya, bahwa untuk berdakwah tidak harus mengamalkan semua yang kita dakwahkan. Saya ulang sekali lagi ya. Untuk berdakwah tidak harus mengamalkan semua yang kita dakwahkan. Bahkan untuk menulis status tidak harus mengamalkan apa yang antum tulis. Loh Ustaz, apakah dosa besar Ustaz yang seperti itu? Itu dosa besar, tapi nanti ada pengecualian yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya ulang sekali, tulis saja status yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik, karena setiap yang kita sampaikan, setiap yang akan kita tulis akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berhati-hatilah untuk menyampaikan yang buruk, berhati-hatilah untuk menulis status-status yang buruk, karena bisa jadi apabila orang terinspirasi berbuat maksiat karena kita bikin video maksiat, kita share, orang terinspirasi, bisa jadi maksiat itu akan terus mengalir dan dosa itu akan menjadi milik kita. Dalam hadis yang sahih, kalau nggak salah riwayat Bukhari ya, kalau nggak salah riwayat Bukhari, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika terjadi pembunuhan, maka anak Adam itu akan mendapatkan dosa dari pembunuhan itu. Bayangkan, ya, dari Nabi Adam itu berapa ribu tahun jaraknya sampai kita, ya, dan berapa banyak pembunuhan. Tapi anak Adam itu, ya, yang pertama membunuh akan mendapatkan transferan dosa jariah. Kenapa? Karena dia yang pertama kali memberikan contoh, ya, memberikan contoh apa? Kemaksiatan dalam bentuk pembunuhan. Maka setiap ada orang yang membunuh akan ngikuti dia. Bayangkan kalau kita nge-share video bid'ah, kemudian diamalkan sama teman kita, nge-share sama ustadz-ustadz yang subhat, kemudian diikuti sama teman-teman kita, nge-share status yang tidak bermanfaat, kemudian orang-orang terinspirasi dengan tulisan kita. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan kalau Pak Takmir, ya, kemudian nulis status, kemudian ada 5 orang. Kan jenengan nggak tahu orang yang terinspirasi atau tidak tahu. Kemudian ternyata ada 5 orang yang terinspirasi dan dia ngamalkan terus menerus sampai anak cucunya. Masya Allah, itu pahala yang jauh daripada riya. Enaknya dakwah itu apa? Pahala yang jauh dari riya. Kita sholat dilihat orang bisa riya, ya kan? Kita sedekah korban diketahui orang bisa riya. Tapi dakwah itu bisa terhindar dari riya, karena kita tidak tahu orang yang kita dakwai ngamalin atau tidak. Bahkan bisa jadi sampai terus menerus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah ada poin-poin yang lebih penting, ya, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hada, ya, apabila ada salah dari saya, itu kekurangan saya pribadi, ya, mohon dimaafkan dari tutur kata maupun sikap saya. Lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad alhamdulillah. Dan semoga yang hadir di sini, ya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, diangkat musibah masalah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan petunjuk untuk terus berada di atas kebenaran, diberikan taufik untuk dimudahkan melaksanakan ketaatan sampai meninggal husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.